Tampak helikopter melaksanakan hover di atas titik pendaratan. Tali fosrup telah diturunkan dan satu persatu tim Cihandak segera bergerak meluncur turun menuju sasaran. Selanjutnya tim Cihandak melaksanakan aksinya, mengidentifikasi paket yang diduga bom dan akan segera mengamankan dengan peralatan yang sudah disiapkan. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan bendera merah putih berhasil dikibarkan. Dengan aset dan profesionalisme yang dimiliki, pasukan Gultor TNI telah berhasil melaksanakan operasi pembebasan sandera. Mission accomplished. Hadirin sekalian, selanjutnya dari sektor kanan hadirin, di atas langit Pulau Madura, kita saksikan 10 pesawat angkut C-130 Hercules TNI Angkatan Udara flight pertama bergerak menuju dropping zone Alpha untuk melakukan penerjunan statik 1 Brigade Infanteri Lintas Udara 18 Trisula Kostrad yang terdiri dari Yonif Linut 501 Bajra Yuda, Yonif Linut 502 Uzwala Yuda, dan Yonif Linut 503 Mayangkara dalam rangka melakukan serbuan udara sebagai bagian dari operasi lintas udara. Sementara itu, kita saksikan 2 pesawat F-16 melaksanakan air cover untuk melindungi Hercules dari serangan pesawat musuh. Operasi lintas udara adalah suatu bentuk operasi gabungan yang membutuhkan kecepatan, kekuatan, dan pendadakan dalam rangka merebut sasaran melalui serbuan udara dengan cara diterjunkan. Perlu hadirin ketahui bahwa penerjunan ini merupakan penerjunan terbesar yang pertama kali dilaksanakan dengan kekuatan 1 Brigade Infanteri Lintas Udara dan penerjunan 15 pesawat Hercules TNI Angkatan Udara juga menjadi jumlah pesawat terbanyak dalam sejarah operasi penerjunan yang selama ini pernah dilakukan oleh TNI. Dilandasi tekad berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan pasukan pendarat dan medis udara. Hadirin yang berbahagia, tampak dari arah kiri podium 5 unit helikopter Bel TNI Angkatan Laut akan melaksanakan dropping prajurit komando pasukan Katak. Sementara itu, prajurit komando pasukan Katak memiliki kemampuan utama peledakan atau demolisi bawah air, termasuk sabotase ke kapal, pangkalan musuh, torpedo berjiwa, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, dan mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar. Heliwater Jump merupakan salah satu teknik infiltrasi melalui udara ke laut yang dikuasai oleh prajurit komando pasukan Katak dengan melaksanakan dropping pasukan dan material di medan yang relatif sangat sulit. Kita berikan aplaus semangat kepada prajurit-prajurit TNI. Teknik ini membutuhkan skill dan perhitungan yang sangat akurat dalam mendukung misi yang diemban.
Hadirin dan undangan yang berbahagia, tampak dengan sigap dan terampil, penuh semangat, serta ekspresi pasukan tempur yang tak kenal takut. Mereka bergerak cepat, siap menyerang musuh yang diaplikasikan dalam sebuah performance military self-defense atau bela diri militer. Bela diri militer ini adalah perkelahian jarak dekat dengan musuh, dan kemampuan ini wajib dimiliki oleh setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia untuk melumpuhkan setiap lawan. Kita berikan aplaus yang meriah. Tentara Nasional Indonesia. Patriot sejati, kamu siap? Kamu bisa? Wahai patriot sejatiku, tunjukkan baktimu. Bangkitlah, patriot sejatiku. Tunjukkan perkasamu. Tunjukkan siapa kamu. Tunjukkan siapa kamu. Tunjukkan jati dirimu. TNI. Hadirin yang berbahagia, terimalah salam hormat bela diri militer. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Out! Out!
Hadirin undangan yang berbahagia, kita saksikan unit-unit kendaraan tempur BMP-3F, tank Leopard, dan kendaraan taktis Nias bergerak dari sisi kiri undangan. Situasi ini diasumsikan prajurit-prajurit TNI sedang bergerak di daerah operasi dengan misi pengiriman senjata dan amunisi yang dimuat ke dalam kendaraan taktis Nias dan dikawal dengan menggunakan kendaraan tempur jenis Leopard dan kendaraan tempur jenis BMP-3F. Di tengah perjalanan menghadapi serangan sekelompok separatis yang menghadang, menyerang dan berusaha merebut material tempur TNI yang sedang melintas. Tampak para prajurit TNI mempertahankan diri, bertarung di atas kendaraan tempur BMP-3F yang baru memperkuat jajaran alutsista Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Dan kita saksikan juga Korps Wanita TNI turut terlibat dalam pertarungan di atas kendaraan tempur tank Leopard. Kita berikan aplaus yang meriah. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Korps Wanita TNI yang turut serta dalam penampilan bela diri militer ini.
Dengan berbekal kemampuan bela diri yang dimiliki, satu persatu lawan dapat dilumpuhkan, sekalipun mereka dibekali dengan berbagai jenis senjata tajam. Hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah demonstrasi bela diri militer Tentara Nasional Indonesia. Terimalah salam hormat kami. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Hadirin yang kami hormati, selain kemampuan bela diri militer, para prajurit TNI juga dituntut harus mampu mengawaki alutsistanya secara profesional di berbagai medan pertempuran. Sesaat lagi kita akan saksikan bersama demonstrasi kendaraan tempur Korps Marinir Tank Amfibi BMP-3F Buvaya Mashima Pehoti. Tank BMP-3F merupakan tank amfibi yang mulai memperkuat jajaran Korps Marinir pada tahun 2013. Tank ini dilengkapi dengan cannon 100 mm, cannon 30 meter, dan senapan mesin koaksial PKTM 7,62 mm. Tank amfibi BMP-3F mempunyai kemampuan manuver dengan kecepatan 70 km per jam dan kemampuan melintasi rintangan parit hingga 2,5 meter serta kemiringan hingga 35 derajat. Terlihat di sisi kanan dan kiri podium, 4 unit tank BMP-3F telah bersiap melakukan demonstrasi adu ketangkasan dan keterampilan. Mari kita saksikan. Tank BMP-3F dengan kecepatan tinggi melakukan manuver dalam aksi ketangkasan dan keterampilan. Kita saksikan kembali dari arah dan kanan dan kiri podium. Sekali lagi, BMP-3F melakukan jumping sambil menembakkan cannon 100 mm ke arah sasaran. Hadirin, kita berikan aplaus yang meriah untuk prajurit-prajurit marinir TNI Angkatan Laut. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan dan hadirin undangan yang kami hormati. Demikianlah rangkaian demonstrasi gabungan Tentara Nasional Indonesia episode ke-1. Selanjutnya, kita akan saksikan bersama defile pasukan dan material tempur TNI. Ya pemirsa, telah kita saksikan bersama demonstrasi alutsista dari TNI Angkatan Darat yang diantaranya juga dipertontonkan pertunjukan penyelamatan sandera dari penyerangan teroris dan juga bela diri dari TNI Angkatan Darat. Dan selanjutnya kita akan ikuti defile pasukan dan material tempur yang nanti akan diawali dengan defile drum band Taruna TNI Angkatan Laut. Kemudian disusul di belakangnya adalah kelompok yang akan membawa lambang-lambang kesatuan TNI. Laporan Komandan Defile.
Ya saudara, seperti kita saksikan tadi, demonstrasi TNI ini merupakan demonstrasi TNI terbesar sepanjang sejarah berdirinya TNI, yang melibatkan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dengan anggaran sebesar 20 miliar rupiah. Lapor, defile siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Maju! Jalan! Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, telah kita saksikan bersama peragaan berbagai demonstrasi keterampilan persembahan dari para prajurit TNI yang menunjukkan semangat terhadap keyakinan akan kemampuan dan dedikasinya. Peragaan tersebut melambangkan keperkasaan, ketangguhan, dan kedikdayaan prajurit-prajurit TNI yang dikemas secara profesional. Ya saudara, sesaat lagi kita akan ikuti defile pasukan dan material tempur. Saat ini adalah penampilan dari drum band Taruna TNI Angkatan Laut. Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2014 pada siang hari ini akan dilanjutkan dengan defile oleh prajurit TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Di samping prajurit TNI, juga akan kita saksikan defile para taruna Akademi TNI. Sesaat lagi akan melintas di hadapan kita bersama adalah drum band Taruna Akademi TNI dengan penata rama 1 Sersan Mayor 1 Taruna Satria Yuda, penata rama 2 Sersan Mayor 1 Taruna Teknik Albert Fernandes, penata rama 3 Sersan Mayor 1 Taruna Andika Pratikto, penata rama 4 Sersan Taruna Suplai Wanita Arzenorika, dan penata rama 5 Sersan Taruna Pelaut Wanita Irma Dewi. Terimalah salam hormat kami. Hadirin yang berbahagia, mengawali defile pasukan dan sesaat lagi akan melintas di hadapan mimbar upacara adalah kelompok Panji-Panji TNI.
Tridharma Eka Karma, Kartika Eka Paksi, Jales Veva Jaya Mahe, dan Swabuana Paksa. Merupakan lambang-lambang kesatuan sebagai simbol kebijakan, keberagaman, dan kekuatan TNI. Kanan!
oleh putra putri terbaik bangsa PT Pindad. Menyusul kemudian 2 unit kendaraan taktis Oka. Kemudian kita saksikan bersama melintas 2 unit kendaraan taktis Isuzu D-Max. Selanjutnya melintas di hadapan kita 1 unit Zephyr, merupakan kendaraan lapis baja sebagai kendaraan angkut personil yang mampu menahan ledakan ranjau udara. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami muliakan beserta seluruh hadirin yang kami hormati, dapat kita saksikan pada saat ini melintas di hadapan kita 18 unit Main Battle Tank Leopard. Tank Leopard ini merupakan Main Battle Tank TNI Angkatan Darat yang terbaru, yang merupakan sebagian dari 103 unit. Tank Leopard terdiri dari 42 unit Tank Leopard 2A4 dan 61 unit Leopard 2RI yang akan memperkuat kemampuan TNI Angkatan Darat. Main Battle Tank Leopard ini memiliki berat 56 ton, memiliki tekanan jejak 0,8 kg per cm persegi, dan ini masih di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga memungkinkan tank Leopard untuk melintasi jalan kelas 1 dan 2 di Indonesia. Bahkan lebih aman jika dibandingkan dengan truk tronton dengan berat yang sama, karena tekanan jejak pada truk lebih besar daripada Main Battle Tank Leopard ini. Selanjutnya disusul pula oleh 2 unit transporter Iveco, dan dapat kita saksikan bahwa terdapat pula tank Leopard di atasnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya alutsista TNI Angkatan Darat yang melintas di hadapan kita saat ini adalah tank Marder. Alutsista ini dimiliki oleh infanteri mekanik TNI Angkatan Darat. Kendaraan tempur ini dilengkapi dengan senjata utama meriam kaliber kecil Grand Lethal MK20 RH202 berkaliber 20 mm. Senjata otomatis yang terdapat dalam tank Marder ini dapat menggunakan berbagai jenis amunisi konvensional, menembus baja, serta high explosive. Sebagai tambahan penanti bela diri, tank Marder ini juga dilengkapi dengan 7 pelontar granat kaliber 76 mm untuk melontarkan granat asap. Kendaraan tempur ini memiliki berat sebesar 33,5 ton dan memiliki kecepatan maksimal di jalan raya hingga 65 km per jam. Tank Marder ini menggunakan mesin diesel MTU IE 500 6
berikutnya adalah Panzer Anoa, buatan anak bangsa Indonesia yang diproduksi oleh PT Pindad. Panzer Anoa ini memiliki 3 rangkaian. Rangkaian pertama adalah jenis Panzer Inkai. Rangkaian kedua adalah jenis Komando yang merupakan varian tercepat di kelasnya. Dan rangkaian ketiga adalah Panzer Angkut Personel MTZ. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dapat kita saksikan bersama rudal Babot Over System 70. Rudal tipe Botero Meter ini memiliki jarak tembak 7.000 meter pada ketinggian 4.000 meter dengan kecepatan supersonik, mampu menghancurkan sasaran di udara dipandu melalui sinar laser. Selanjutnya dapat hadirin saksikan berita di hadapan kita radar J-Ray yang memiliki kemampuan mendistribusikan data sasaran sejumlah 3 sasaran sekaligus. Dan justru kemudian berita di hadapan kita adalah meriam 23 Zoom Blue. Dan material terakhir dari TNI Angkatan Darat melintas MML Cobra. Hadirin dan undangan yang kami hormati, selanjutnya akan melintas di hadapan Presiden Republik Indonesia adalah material tempur TNI Angkatan Laut. Dan pengawal material tempur TNI Angkatan Laut adalah sepeda motor kawal dan mobil kawal polisi militer TNI Angkatan Laut. Menyusul kemudian adalah kendaraan khusus detasemen Jalan Mangkara yang dilengkapi dengan senjata laser kaliber 20 mm dengan jangkauan yang efektif 1.500 meter. Disusul dengan program yang menarik 100 bom pelor dan 1 subscriber tembakan. Selanjutnya adalah satu unit tomat. Menyusul kemudian adalah kendaraan khusus Kopaska yang dilengkapi dengan 1 pucuk senjata GPMG dan 2 pucuk M50. Dilanjutkan dengan kendaraan khusus Colorado menarik 1 unit bom trailer dan 1 unit kendaraan bawah air. Kemudian, E-Rider pasukan Inkai Amfibi Marinir yang dilengkapi dengan senjata jenis GPMG kaliber 7,62 mm. Menyusul kemudian rudal Yakov. Rudal ini memiliki jarak tembak mencapai 300 km dengan kecepatan terbang 2 Mach dan ditempatkan di KRI OA. Selanjutnya, rudal C-842. Rudal ini mampu menjangkau sasaran pada jarak 120 km dengan kecepatan gelombang 0,9 Mach dan ditempatkan di KRI White Stick dan FPV. Kemudian rudal personel M40 Blok 3. Rudal ini mampu menjangkau sasaran pada jarak 180 km dengan kecepatan gelombang 0,9 Mach dan ditempatkan di KRI Kelas Sigma. Melintas ke depan kita bersama adalah kendaraan Potranger. Kendaraan ini memperkuat jajaran Korps Marinir pada tahun 2015. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan. Selanjutnya adalah tank BMP-3F. Tank buatan tahun 2009 ini dan diberi pengalaman persenjataan. Tank BMP
menjadikan tank ini sebagai salah satu tank amfibi yang disegani di dunia. BMP 3M berbobot 18,7 ton dengan dimensi panjang 7,14 meter, lebar 3,15 meter dan tinggi 3,57 meter. Mampu membawa 7 pasukan dan 3 kru. Hadirin, selanjutnya berita di hadapan kita bersama adalah LPT 7A1, kendaraan tempur bajak laut ini merupakan kendaraan tempur yang handal dengan gagal menembus terjangan ombak laut Jawa. LPT 7A1 Presiden Kavaleri Marinir diturunkan meski cuaca tidak bersahabat dengan kencangnya angin dan ombak, namun tak membuat surut marinir untuk terjun ke medan tersebut. Semua persenjataan LPT 7A1
maksimal 250 mtk. Disusul di belakangnya SMM 50DS Radar Mobile Metrological 50DS. Selanjutnya, kendaraan ATC Power Mobile yang merupakan kendaraan yang dilengkapi sistem komunikasi yang canggih yang mampu dioperasikan yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas udara. Sesaat lagi yang melintas di hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Ransus Satuan Bravo 90 Paskas yang terdiri dari TNV 30T, Jangka Mountain, mobil tempur Fortnite, merupakan kendaraan taktis yang dirancang khusus untuk pasukan khusus yang memiliki mobilitas tinggi, lincah dalam operasi tempur. Menyusul kemudian radar mobile Smart Hunter yang dikenal dengan Smart Eyes atau si mata pintar. Selanjutnya, pesawat terbang tanpa awak PTTA Wurung merupakan hasil kerjasama antara Balitbang Kemhan, BPPT, dan PT Dirgantara Indonesia yang merupakan hasil teknologi kedirgantaraan karya anak bangsa Indonesia. Berikutnya adalah Ransus Rudal UW3 dan Targetron yang merupakan rudal portable dengan operasi target presisi yang mampu mengerti target menggunakan sistem infrared. Menutup defile tempur TNI Angkatan Udara pada siang hari ini, sesaat lagi akan melintas di hadapan kita bersama Orbital Rescue Revolver dan 5 mm yang merupakan senjata penangkis serangan udara yang tercanggih yang mampu melakukan pengamatan target berupa pesawat tempur, pesawat berawak maupun tak berawak dan pincer, serta mampu menghasilkan target yang berukuran sangat kecil. Hadirin yang berbahagia, melintas di hadapan kita roket Elhan 122 dengan jarak jangkau 25 km yang telah dikembangkan oleh PT Bina. Bapak Presiden yang kami banggakan, PT Bina juga telah melakukan retrofit tank AMX dan saat ini melintas di hadapan Bapak tank AMX. Didampingi Panglima TNI dan para kepala staf angkatan berkenan menyaksikan demonstrasi sailing pass dan flying pass. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan dan tamu undangan yang kami hormati. Pada episode kedua demonstrasi peringatan Hari Ulang Tahun TNI kali ini, kembali akan kita saksikan bersama formasi sailing pass 28 kapal perang Republik Indonesia dalam satu gugus tugas perang laut yang melibatkan berbagai jenis terbagi dalam 6 divisi. Your Excellency, Mr. President of the Republic of Indonesia, distinguished guests, ladies and gentlemen, in the second episode of demonstration, the celebrating of Indonesian Armed Forces today, once again, we are going to witness the formation of sailing pass 28 Indonesian warship in scenario of the Sea Battle Task Force. Mengawali formasi sailing pass kali ini, marilah kita layangkan pandangan kita ke kiri podium. Sebagai unsur divisi pertama, 3 KRI Multirole Light Frigate, MRLF, KRI Bung Tomo, KRI John Lee, dan KRI Usman Harun. Hadirin, kita saksikan satu Heli Panther AS 565 MBI
dan 1 Helibolko 105 TNI Angkatan Laut terbang mendekat ke arah 3 KRI MRLF untuk melaksanakan teknik manuver heli touch and go. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, terimalah dan salut dari KRI Multirole Life Frigate. Kita saksikan bersama 2 Helibolko 105 TNI Angkatan Laut akan touch and go kembali di KRI kelas Sigma. Hadirin, KRI jenis Multirole Life Frigate merupakan kapal yang memiliki kemampuan sensor dan combat management system yang modern. Merupakan KRI perusak kawal rudal terbaru milik TNI Angkatan Laut. Dibuat di British Aerospace Industry dan baru saja tiba di tanah air pada tanggal 26 September 2014. Selanjutnya akan melintas Divisi 2, unsur-unsur KRI Ship Integrated Geometrical Modularity Approach Sigma, KRI Diponegoro 365, KRI Sultan Hasanuddin 366, dan KRI Sultan Iskandar Muda 367. Bapak Presiden yang kami banggakan, terimalah dan salut dan salam hormat dari prajurit-prajurit KRI jenis Sigma. Ketiga KRI jenis Sigma ini pernah dilibatkan dalam misi perdamaian dunia di Libanon, UNIFIL Maritime Task Force di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan KRI Sigma keempat yaitu KRI Franz Kaisepo 368 saat ini sedang melaksanakan misi perdamaian tersebut. Terimalah dan salut dari KRI Sigma. KRI jenis Sigma ini juga merupakan kapal perang perusak kawal rudal dengan senjata andalan yang mematikan, peluru kendali Exocet MM40 Block 3. Berturut-turut akan melintas selanjutnya Divisi 3, 5 KRI Ahmad Yani Kelas, diawali oleh KRI Ahmad Yani 351, KRI Slamet Riyadi, KRI Yos Sudarso, KRI Oswald Siahaan, dan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma. Hadirin yang kami hormati, selain formasi saling pas secara spektakuler, kita juga akan menyaksikan formasi flypass pesawat TNI Angkatan Darat. Dimulai telah hadir di hadapan kita 4 unit helikopter Bolko 105 buatan PT Dirgantara Indonesia. KRI kelas Ahmad Yani tersebut telah mengalami modernisasi baik dalam sistem pendorong maupun sistem senjata dengan penambahan surface-to-surface missile, rudal Yakon dan rudal C-802 pada masa pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Inilah hadirin sekalian, helikopter serang A350 Fennec dan 2 unit Apache. Di belakangnya terbang dengan formasi Sager Trail 3BL-205 Angkatan Darat. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama Divisi 4 Sailing Pass terdiri atas 14 KRI kapal cepat TNI Angkatan Laut dengan 12 kapal cepat
merupakan buatan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, inilah 18 unit helikopter Angkatan Darat Bell 412 buatan putra-putri bangsa di PT Dirgantara Indonesia. KRI Sampari, KRI Tombak, dan KRI Halasan adalah kapal-kapal jenis kapal cepat rudal 60 meter yang diproduksi oleh PT PAL Surabaya. Hadirin sekalian, kita lihat di udara flypast pesawat TNI Angkatan Darat. Inilah 4 helikopter Mi-17. Dan kita sambut 4 helikopter Mi-35 Angkatan Darat. Disusul dengan 2 unit pesawat Kasa 212. Selanjutnya kita saksikan 3 KRI jenis kapal cepat rudal 40 meter, KRI Celurit, KRI Kelujang, dan KRI Alamang. Ketiga KRI tersebut dibuat oleh putra-putri Indonesia di Palindo Batam Marine Shipyard. Berikutnya adalah rangkaian flypast dari pesawat-pesawat TNI Angkatan Laut. Sebanyak total 26 pesawat akan melintas di hadapan kita. Hadirin yang kami hormati, masih dari sisi kiri podium, kita saksikan KRI Nanggala 402, kapal selam kebanggaan TNI Angkatan Laut, bermanuver menyelam di bawah permukaan. Hadirin sekalian, inilah Gurita Fly, 2 Kolibri, 2 Bolko 105, dan 5 Bell 412. Dan dapat kita lihat di depan kita 4 unit pesawat Tobago yang merupakan pesawat latih Angkatan Laut. Menyusul di belakangnya 4 unit pesawat Bonanza bersiap melintas di hadapan kita. Hadirin, untuk meningkatkan kemampuan alutsista TNI Angkatan Laut, pemerintah Republik Indonesia sangat memberikan perhatian dengan mengimplementasikan perencanaan strategis melalui pengadaan 3 kapal selam lainnya jenis Changbogo Class 209-1400. Hadirin sekalian, inilah pesawat Kasa 212 TNI Angkatan Laut. Dari Skadron Maritim Patrol Aircraft akan melintas pesawat buatan Indonesia CN-235 produksi PT Dirgantara Indonesia. Selanjutnya akan hadir 153 pesawat TNI Angkatan Udara, termasuk 60 pesawat tempur. Inilah rangkaian pembuka rangkaian flypast TNI Angkatan Udara. 9 Kolibri, 3 heli Puma, serta 6 heli Super Puma. Hadirin sekalian, akan melintas di depan podium tampak 2 KRI kapal cepat rudal, KRI Rencong dan KRI Badut, bermanuver dengan kecepatan lebih dari 22 knot. Hadirin sekalian, inilah pesawat C-212 Kasa Aviocar. Masih di hadapan kita saksikan KRI Nanggala, kapal selam kebanggaan TNI Angkatan Laut, bermanuver menyelam di bawah permukaan laut. Terbang di belakangnya formasi 8 pesawat produksi dalam negeri, terdiri dari 3 CN-235 dan 5 CN-295. Dalam kesempatan sailing pass kali ini, KRI Nanggala bekerja sama dengan unsur helikopter Panther AS-565 MBA akan melaksanakan medical evacuation atau evakuasi korban dengan menggunakan teknik vertical replenishment. Hadirin sekalian, inilah gabungan formasi pesawat latih dari TNI Angkatan Udara. Terdiri 9 Charlie, 12 Grok, dan 3 KT-1 Wongbi. Aksi ini memerlukan keahlian seorang pilot dan perhitungan yang sangat cermat dari prajurit kapal selam karena mengandung resiko yang sangat tinggi. Marilah kita sambut Tucano Fly!
berikutnya telah tampak dalam formasi besar. 16 pesawat legendaris C-130 Hercules dari Skadron Udara 31 dan Skadron Udara 32. Marilah kita sambut rangkaian Herky Fly. Dengan luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh pesawat Hercules ini akan menjadi jembatan udara yang siap menjangkau setiap jengkal wilayah Indonesia. Bapak Presiden yang kami cintai dan kami banggakan, sesaat lagi akan kita saksikan bersama kapal perang buatan dalam negeri lainnya. Dua landing platform dock KRI Banda Aceh 593 dan KRI Banjarmasin 592 sebagai unsur Komando Lintas Laut Militer akan turut serta memeriahkan Sailing Pass kali ini. Dari Angkatan Udara, setelah ini akan bersiap passing 1 pesawat C-130 Hercules Tanker dengan 4 pesawat tempur Sukhoi, di mana 2 pesawat Sukhoi telah kita lihat berada pada posisi air refueling atau pengisian bahan bakar di udara. Misi air refueling ini dilaksanakan untuk meningkatkan daya jelajah pesawat tempur dalam operasi militer jarak jauh. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, kedua kapal perang landing Dapat kita lihat di sebelah kiri kita, 4 pesawat Boeing 737 dengan desain khusus untuk tugas-tugas patroli maritim dan transport VIP. kedua landing platform dock diproduksi oleh PT PAL Indonesia. Pada event ini mengikut sertakan 1.000 pelajar terpilih dan masyarakat Indonesia. Keberadaan masyarakat di atas kapal perang ini merupakan wujud kerjasama TNI dengan rakyat Indonesia. Hadirin sekalian, inilah dia bersiap melintas formasi terbesar yang pernah dilaksanakan. 45 pesawat jet tempur Angkatan Udara, terdiri 12 pesawat Hawk, 14 T-50I Golden Eagle, 13 F-16 Fighting Falcon, dan 6 pesawat Sukhoi. Marilah kita sambut jet tempur Angkatan Udara, kebanggaan Indonesia. KRI Banda Aceh baru saja tiba di tanah air setelah mengikuti latihan terbesar di dunia, Exercise Rimback, Rim of Pacific, yang dihelat di Hawaii, Amerika Serikat. Hadirin yang kami hormati, demo flypass pesawat TNI akan dilanjutkan dengan aksi Jupiter Aerobatic Team. Hadirin yang berbahagia, melesat dengan penuh percaya diri dari sebelah kiri podium, 6 jet are set with a red and white and blue sky. Please welcome with a big applause for Jupiter Roll. Bapak Presiden yang kami banggakan, sambil kita menyaksikan atraksi Jupiter Aerobatic Team, terimalah salam hormat KRI Banda Aceh dan rakyat Indonesia. Nama The Jupiters diambil dari sebuah singkatan juru pilih terbang, di mana para pilot yang mengawaki adalah para instruktur penerbang dari Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Hadirin sekalian, selanjutnya The Jupiters akan mendemonstrasikan manuver Clover Leaf. Dari sebelah kanan depan hadirin sekalian, pesawat akan menanjak vertikal dengan jarak tidak lebih dari 3 meter. Manuver ini membutuhkan kepresisian dan ketahanan fisik yang tinggi.
with a 4-disc condition. Melesat dengan keindahan formasi 6. Inilah Clover Leaf Maneuver. Hadirin yang kami hormati, terimalah salam hormat juga dari KRI Banjarmasin bersama rakyat Indonesia. Berikutnya, ke-6 pesawat akan menampilkan manuver loop and a breakout. The Jupiters akan mendemonstrasikan agresivitas profil seorang penerbang TNI Angkatan Udara. The Jupiters bersiap dari arah depan, hadirin sekalian. Dari arah depan, hadirin sekalian, fokuskan pandangan hadirin sekalian pada pesawat paling kiri dan kanan, Jupiter 5 and Jupiter 6. Dua pesawat akan berpisah dari 4 pesawat yang lain dengan cara cross-turn yang spektakuler. The ultimate performance of the Jupiters is about to begin. This is a loop maneuver. And a break-off maneuver. Setelah break-off, Jupiter 5 and Jupiter 6 akan disebut sebagai The Synchro, menunjukkan kemampuan prediksi, antisipasi, dan kepresisian terbang taktikal. Berilah tepuk tangan yang meriah, Twin Hoofdkuben from The Synchro. And the Synchro passing. Manuver yang sedang kita saksikan bersama ini diberi nama Jupiter Wheel. Kedua pesawat membuat lingkaran horizontal yang dilakukan pada ketinggian yang sama, kecepatan yang sama, serta jarak yang sangat dekat. Profesionalisme, kepercayaan diri, dan mutual support antar member adalah hal mutlak yang harus dimiliki. Inilah Jupiter Wheel. Sementara itu, main body atau keempat pesawat lainnya akan melintas dari kiri depan hadirin sekalian dengan membentuk Tango Formation. Formasi berbentuk huruf T ini akan melaksanakan loop dan saat di puncak tertinggi akan berubah posisi menjadi bentuk diamond. Please welcome Tango to Diamond Loop. Kita layangkan pandangan dari arah kanan hadirin sekalian. 60 degrees right, 1 mile 400 feet high. The Synchro akan menampilkan manuver Mirror. Trust among the member is a must. Melesat dengan penuh percaya diri, The Synchro with Mirror Pass. Kanopi to kanopi layarnya cermin, The Synchro with a Mirror Pass. Dan the main body akan menampilkan efek dari radial G. Pesawat slot menunjukkan kelihayannya dalam mengendalikan pesawat. Dari arah kanan, Jupiter 4, this is a screw roll. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi dari arah depan podium, kami persembahkan spesial untuk Anda semua. Ungkapan tanda cinta dan terima kasih kepada bangsa Indonesia. The Synchro Jupiter 5 and Jupiter 6 akan melukis angkasa.
sebuah simbol cinta ungkapan tulus dari hati kami. Berilah tepuk tangan yang meriah untuk Heard from the Synchro. Terimalah bentuk cinta dari kami, The Jumiters. Menyambung aksi penuh cinta dari The Synchro, The Jumiters akan menunjukkan kemampuan tactical roll. Tampak dari kiri depan hadirin sekalian, keempat pesawat sedang bersiap untuk bermanuver roll slide. Keempat pesawat akan berputar dengan simultan. One roll, two roll, three roll, and four roll. All jet is set, the Jupiter with the roll slide. Selanjutnya, manuver yang sangat mendebarkan. Jupiter 6 akan melaksanakan terbang 90 derajat vertikal, berputar hingga ketinggian 4.000 feet. Dari arah depan podium, kita saksikan bersama. This is Jupiter 6 with a solo spin. Saat pesawat mencapai 0 km per jam, berputar, jatuh, dan tidak terkendali. Dalam waktu yang singkat, Jupiter 6 harus mampu mengembalikan kontrol pesawat. Keberanian dan nyali tak dapat digabungkan. Inilah Jupiter 6 with a solo spin. Sekali lagi, Jupiter 6 akan melintas melawan hukum aerodinamik. Terbang layaknya Racer Slab Navage, melintas from your right. Test your camera to get his cockpit. This is a Racer Navage. Sementara itu, check your 45 degrees right. The Jupiter telah membentuk 5-card formation. Selanjutnya akan melanjutkan dengan manuver loop. Hadirin sekalian, 5 jet on the blue sky. This is 5-card loop. Warna pesawat Jupiter Aerobatic Team dipilih warna merah dan putih sebagai simbol yang mewakili bendera kebanggaan bangsa Indonesia. Karena itu, besar harapan kami bahwa kebanggaan ini tidak hanya menjadi milik TNI Angkatan Udara, akan tetapi menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Sesaat lagi melintas dari arah kiri podium. Kali ini all wingman akan diuji kekompakannya. Per wingman akan berputar ke arah luar lalu bergabung kembali ke formasi. Kesatuan hati antar wingman menghasilkan gerakan yang indah dan kompak. From your left, nice spin and tie dye. Inilah rollback maneuver. Applause for rollback maneuver. Sebagai persembahan terakhir dan atraksi pamungkas dari The Jupiter,
ke-6 pesawat akan melakukan manuver loop and a bomba. The Jupiters akan terbang dalam formasi dan membuat manuver loop. Untuk selanjutnya akan berpencar ke 6 arah layaknya bom yang meledak. Manuver ini sekaligus salam hormat dari kami kepada hadirin sekalian. Sambutlah salam hormat from the Jupiter dari arah depan podium, the Jupiter. Big applause for Loop Maneuver. And the Bombers Maneuver. Demikianlah penampilan dari Jupiter Aerobatic Team. Saya, Kapten Penerbang Dika Mahendra, atas nama Jupiter Aerobatic Team dan TNI Angkatan Udara, mengucapkan thank you for your spirit. Keep your fighting spirit for our country Indonesia. Salam The Jupiter. Sebagai persembahan kami berikutnya adalah manuver 4 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, 4 Sukhoi, 2 helikopter Apache AH-64, dan 2 unit kendaraan tempur Korps Marinir LV-27. Ladies and gentlemen, in a few moments, once again we are going to witness a spectacular performance of Indonesian Armed Forces assets. F-16 Fighting Falcon, Sukhoi, Apache AH-64 helicopter, and landing vehicle track LV-27. Kita sambut Dragonfly. Pemerintah Republik Indonesia telah menambah 24 pesawat F-16 Fighting Falcon akan ditempatkan di Skadron Udara 16 sebagai Skadron Udara baru di Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru. Selanjutnya akan bermanuver menuju ke depan podium dan melaksanakan high speed dengan high jitter. Terimalah salam hormat kami. Inilah Dragonfly. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk prajurit-prajurit TNI. Sesaat lagi, dari arah kiri podium, 2 helikopter Apache AH-64 akan melintas. Helikopter Apache AH-64 yang akan segera memperkuat jajaran alutsista TNI Angkatan Darat adalah helikopter tempur yang mampu beroperasi di segala medan operasi dan keadaan cuaca. Inilah Apache AH-64. Kedua helikopter Apache diterbangkan oleh pilot-pilot handal TNI Angkatan Darat, Mayor CPN Cahyo Permono, Master of Engineering, Akademi Militer tahun 1998, dan Mayor CPN Andi Pranoto MSI, Akmil 1999. Mari kita saksikan dan berikan aplaus Apache AH-64.
Sementara kita saksikan dari arah kanan dan kiri podium 2 unit kendaraan tempur LVT-7 Resimen Kavaleri Korps Marinir bergerak cepat dan bermanuver secara bersama-sama. Selanjutnya, manuver apa yang akan dilakukan? Mari kita saksikan bersama. Inilah prajurit-prajurit TNI. Kendaraan tempur LVT-7 melakukan manuver spektakuler sebagai wujud profesionalisme prajurit marinir yang handal dalam mengawaki peralatan tempurnya. Kedua LVT-7 tersebut dikemudikan langsung oleh Komandan Resimen Kavaleri 1, Kolonel Marinir Herculanus Heri Sintarto, dan Komandan Resimen Kavaleri 2, Kolonel Marinir Andi Rahmat. Mari kita berikan semangat big applause kepada prajurit-prajurit handal TNI yang telah menunjukkan profesionalismenya dalam mengawaki alutsista TNI. Kita saksikan dari sebelah kanan podium melintas Cessna dengan membawa moto TNI pada ulang tahun kali ini. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Bapak Presiden yang kami banggakan serta hadirin yang kami hormati. Demikianlah seluruh rangkaian demonstrasi TNI pada peringatan ke-69 Hari Tentara Nasional Indonesia. Demonstrasi ini sebagai komitmen dan pertanggungjawaban kami, prajurit TNI, untuk menjaga Ibu Pertiwi dari setiap ancaman dan gangguan. Kami, prajurit TNI, mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah membangun dan membangkitkan semangat kami atas kehadiran alutsista baru demi tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI, patriot sejati, profesional, dan dicintai rakyat. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Pemirsa, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian peringatan ke-69 Hari TNI tahun 2016 yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia sekaligus Panglima Tertinggi TNI Jenderal TNI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Muldoko beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Ida Bagus Putudunia mengambil tema patriot sejati, profesionalisme, dan selera rakyat. Semoga ini bisa menjadi langkah awal kepada seluruh jajaran TNI agar ke depan bisa semakin jaya untuk menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI. Ya saudara, pada kesempatan ini seiring dengan berakhirnya masa jabatan beliau, Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono juga berpesan agar TNI terus meningkatkan profesionalisme dan menjaga kemanunggalan dengan rakyat. Ya, kata saya Maria Francisca. Dan saya Iwan Tuana Kota, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan Dirgahayu TNI. Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabda marga kobarkan semangat Pancasila. Tentara Nasional Indonesia siap membela nusa dan bangsa.